Tiba-tiba muncul bunyi semacam alarm memekakan telinga. Lalu muncullah puluhan orang berseragam mirip yang dipakai oleh Purtalna. Melompati kerumunan dengan tumpuan lompatan adalah kepala-kepala manusia yang berkerumun di sana. Dalam waktu beberapa detik saja, pasukan berseragam itu sudah berada di pinggiran lapangan kecil dengan gaya melindungi orang di sekitarnya. Juga posisi mereka mengepung Arkitirema, Lundarda, dan Purtalna. Pasukan itu bersiap keren dan waspada, tapi mereka tidak mengacungkan senjata. Satu pertanda bahwa mereka terlatih untuk bersikap hati-hati. Semua harap tenang, tidak ada bahaya di sini. Purtalna berseru keras dan lantang. Teriakannya itu menggema ke seantero tempat itu bagaikan gemuruh guntur yang berkesinambungan. Purtalna sendiri terkejut oleh teriakannya itu. Dia lupa bahwa kekuatannya sudah meningkat sangat jauh karena dibantu oleh Arkitirema. Seruannya itu membuat semua yang berkerumun di sana merasa jantung seperti dihantam benda padat. Sehingga semua terdiam mematung, bahkan mereka yang tidak kuat, lututnya gemetar dan jatuh berlutut dengan lemas. Setelah semua terdiam, Purtalna melompat ke arah podium raksasa yang berada di sekitar 20 meter dari tempat mereka berdiri. Hanya dengan sekali lompatan, dia sudah berdiri dengan gagah di atas podium kehormatan. Lompatannya itu sendiri sangat luar biasa. Tubuhnya lurus ke depan dengan bagaikan terbang dan mendarat sangat ringan, bagaikan sehelai bulu tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Sebelumnya, dia tidak sanggup melompat dengan gaya seperti itu. Namun sekarang, semua gaya yang ada di pikirannya mampu dilakukan dengan sangat mudah. Bagaikan membalikan telapak tangan. Di dalam pikirannya, dia benar-benar merasa berterima kasih sekali pada Sang Telsopurda. Bukan hanya tubuh sembuh dari kelainan darah, bahkan kekuatan bisa bertambah dengan luar biasa. Purtalna kembali berseru, hanya sekarang dengan tenaga yang terkontrol. Wahai bangsaku, harap semua tidak perlu panik dengan munculnya kami bertiga. Kerumunan itu mulai berisik karena segera mengenal siapa yang berbicara. Begitu tahu bahwa yang di atas podium dan melakukan gerakan luar biasa adalah pimpinan mereka, semua kaum Travna yang berkumpul di sana secara bersamaan melakukan gerakan menepuk dada dengan tangan kanan terkepal sambil berseru, Purtalna, Purtalna, Purtalna. Setiap sekali sebutan nama, mereka menepuk dada. Kalau biasanya Purtalna menanggapi seruan semangat itu dengan membusungkan dada dan bersikap gagah, dan juga membiarkan seruan itu beberapa puluh kali sampai dia puas. Baru dihentikannya dengan lambaian tangan ke arah mereka. Sekarang dia merasa sangat jengah sekali, karena di situ ada Seltuvpurda yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sangat jauh melampauinya. Maka dia segera melambaikan tangan untuk menghentikan seruan-seruan semangat itu. Harap semua berhenti. Harap hentikan dulu seruan semangat bangsa kita. Kita kedatangan 2 orang tamu agung. Semua berhenti meskipun dengan terheran-heran. Keheranan mereka bertambah ketika Purtalna mengatakan bahwa 2 raksasa itu adalah tamu agung. Sejauh yang mereka ketahui dan selama ini berjalan, bahwa bangsa Brodella adalah jajahan, tidak pernah sekalipun diperlakukan sebagai tamu, apalagi sebagai tamu agung. Semua yang hadir di sana juga mengenal Lundarda sebagai pimpinan para Broden. Hanya mereka tidak mengenal raksasa gondrong satunya lagi. Yang sadari tadi hanya senyum-senyum saja dan sambil bersidekap. Yang mulia Telsopurda dan Lundarda, silakan naik untuk mendampingi saya. Purtalna berkata dengan hormat dan sangat halus. Ini juga sangat mengherankan semua yang hadir. Namun ketika mereka mendengar disebutkan nama Telsopurda, barulah seluruh kaum Travna terkejut dengan amat sangat.
Perhatian langsung tertuju pada raksasa selain Londarda yang ada di sana, yaitu Arkitirema. Keterkejutan mereka ditambah rasa heran. Tidak disangkanya bahwa Telsopurda itu dari bangsa Brodela. Padahal, berdasarkan legenda yang didengar, ia adalah penghuni sebuah planet Nun jauh di sana dan bertubuh seperti mereka. Namun kenyataan yang dilihat sekarang sungguh amat sangat berbeda dengan riwayat. Arkitirema mengetahui persis pikiran semua yang hadir di sana. Namun pemuda itu tidak mempedulikannya. Dia segera memegang tangan Lundarda. Lalu secara perlahan-lahan tubuh mereka berdua melayang ke arah podium raksasa itu. Wah! Kaum Trapna yang hadir di sana berseru kagum melihat dua raksasa itu terbang dengan anggun dan perlahan, seolah ingin menimbulkan kesan bahwa mereka adalah dewa-dewa dari raksasa. Purtalna sendiri sekarang sudah tidak heran lagi melihat kemampuan Arkitirema seperti itu. Tubuh mereka berdua bagaikan berteman dekat dengan air. Dan angin membawa secara bersahabat untuk ditempatkan di atas panggung kehormatan. Keduanya mendarat secara perlahan pula. Apabila tadi Purtalna mendarat dengan sangat ringan, mereka berdua mendarat bagaikan diletakkan secara hati-hati oleh angin. Suasana hening karena semua masih ternganga melihat kejadian itu. Namun itu tidak lama. Tiba-tiba terdengar sebuah tepukan tangan dari arah yang hadir di bagian depan. Lalu semua hadir mengikuti tepukan itu. Maka terdengarlah tepuk tangan riuh rendah menggelegar. Arkitirema tersipu malu mendengar tepukan dan sambutan meriah seperti itu. Karena sama sekali tidak ada maksud untuk sombong atau hendak pamer kemampuan. Namun di benaknya adalah tidak sopan apabila langsung melompat begitu saja melewati kepala mereka. Maka perjalanan menuju podium harus dilakukan melalui udara. Karena apabila dengan berjalan kaki akan mengganggu kerumunan itu. Melalui udara pun harus dilakukan secara perlahan untuk menghormati mereka yang hadir di sana. Berbeda dengan Lundarda, raksasa yang sekarang menjadi terlihat jauh lebih muda itu senyum-senyum sambil memusungkan dada. Kapan lagi pikirnya kaum teror memuji dirinya seperti itu, meskipun hanya ikut sang Telsopurda. Purtana kembali berseru, "Bangsaku yang tercinta, sang Telsopurda telah hadir di tengah-tengah kita. Inilah dia, sang pembebas yang selama ini kita nantikan." Pimpinan bangsa Trafna itu menunjuk pada Arkitirema. Pemuda itu sendiri segera maju ke depan dan segera berbicara pada semua yang hadir dengan sedikit pengarahan energi pada pita suara sehingga suaranya menembus seluruh penjuru tempat itu dan menimbulkan kesan di alam bawah sadar mereka. Bangsa Trafna yang dimuliakan oleh Sang Maha Pencipta. Perkenalkan, nama saya Arkitirema, berasal dari Ardgruma. Mohon maaf apabila tubuh saya menyesuaikan dengan kaum Brodela, karena harus memperlihatkan Gigrandur untuk berbagi pengalaman. Saya tidak akan berbicara panjang lebar. Maksud tujuan sebenarnya adalah ingin mencoba membenahi apa yang rusak di jaringan tulang belakang Anda sekalian. Itu pun apabila diperkenankan. Arkitirema tidak berbasa-basi, karena pemuda itu merasakan firasat tidak baik. Sesuatu yang berasal dari luar lingkungan di depannya, sesuatu yang jauh lebih kuat dan lebih sulit dihadapi. Oleh sebab itu, ia harus cepat menyelesaikan tugasnya secara cepat dan tepat. Selesai berbicara, semua hadirin bersorak riuh rendah dan langsung menyatakan persetujuannya, baik melalui teriakan maupun melalui anggukan dan pelukan pada sesama di sebelahnya. Mereka percaya penuh pada Purtalna, karena secara sepintas pun mereka sudah bisa menilai pada sosok pimpinannya itu. Sudah tidak ada tanda sakit lagi, benar-benar menjadi manusia yang baru, bagaikan baru dilahirkan kembali. Memang bangsa Trafna adalah bangsa yang cerdas dan pandai membaca keadaan. Mereka didikan secara baik, namun ketidakberdayaan terhadap tekanan dari Trendava lah yang membuat mereka menjadi sangat tidak berkembang dalam segi kebaikan.
Padahal menjadi sangat tidak berkembang dalam segi kebaikan apabila mereka tidak dalam tekanan. Bangsa ini adalah bangsa yang sangat cinta damai dan sangat bertoleransi terhadap hal apapun, kecuali pada kejahatan tentunya. Namun, selama ini mereka menjadi bangsa yang jahat, bahkan bisa dikatakan amat sangat jahat sekali, karena menganiaya sebuah bangsa tanpa berperi kemanusiaan sama sekali. Selain menekan bangsa lain, sebetulnya mereka pun hidup dalam keadaan tertekan, karena semua yang dilakukan tidak sesuai dengan hati nurani. Sekarang terlihat sebuah harapan besar di hadapannya. Tidak perlu bersusah payah mencari, namun harapan itu datang sendiri. Siapa yang tidak bersuka cita? Harap semua bersiap. Lemaskanlah tubuh Anda semua. Jangan melakukan perlawanan ketika saya membenahi tulang belakang dan energi Anda semua. Serahkan semua pada saya, dan mohon percayalah pada saya. Arki Tirema segera melakukan tindakan pengobatan tanpa menanti waktu lama. Purtalna mengangguk dan menyambung. Yakinlah semuanya, apa yang dilakukan Sang Teosopurda untuk kebaikan kita semua. Seperti yang Anda lihat, saya sekarang sudah benar-benar sembuh total. Terima kasih pada Yang Mulia Teosopurda. Tanpa berkata lebih lanjut, pemuda utusan Adama itu segera mengerahkan tenaganya tanpa dibatasi, karena harus mengobati jutaan orang yang ada di depannya secara sekaligus dan dalam waktu sesingkat mungkin. Tubuh Arkitirema tiba-tiba melayang secara vertikal ke atas sehingga 20 meter dan mengeluarkan cahaya kuning keemasan. Semakin lama cahaya itu semakin membesar dan perlahan-lahan mulai menyebar ke sekeliling kerumunan. Bisa dibayangkan berapa energi yang dibutuhkan untuk mengobati jutaan orang sekaligus. Namun Arkitirema adalah cucu gemblengan Adama. Kemampuannya sudah benar-benar menjadi manusia seutuhnya. Akselerasi energi yang 100% ditambah. Baju Genmar sangat memungkinkan melakukan hal yang dianggap tidak mungkin oleh sebagian besar manusia. Apalagi bagi manusia, 2,5%, bagi mereka itu mungkin hanya bisa dilakukan oleh para dewa. Semakin lama cahaya kuning keemasan itu mulai meraup semua orang. Mereka yang hadir merasakan sebuah sensasi sangat luar biasa. Tubuh mereka bagaikan dialiri listrik sangat halus namun menyegarkan dan langsung menyentuh tulang belakang. Perlahan-lahan semua tubuh yang terkena cahaya kuning itu mulai terangkat 1 meter di atas tanah. Semua yang hadir pasrah sepasrah-pasrahnya karena sensasi cahaya kuning keemasan tersebut seolah-olah memberikan pesan bahwa semua akan baik-baik saja. Pikiran dan perasaan bangsa Trafna merasa ada sebuah kekuatan yang akan melindungi mereka dengan pasti dan benar-benar tulus tanpa dilandasi pamrih apapun, seperti yang dirasakan oleh bangsa Brodela sebelumnya. Perasaan ini pun dirasakan pula oleh kaum Trafna. Mereka merasa dipeluk oleh sebuah kekuatan yang akan membela sampai titik akhir. Kekuatan yang timbul dari sebuah kasih sayang besar. Semua yang hadir sambil memasrahkan diri pada pengobatan Sang Teosopurda. Menginginkan agar suasana seperti ini jangan cepat berhenti. Bahkan diam-diam mereka menginginkan jangan berhenti. Keharuan menyeruak ke dalam sanubari mereka. Selama hidup tidak pernah merasakan hal sebelumnya. Tanpa terasa, air mata mulai berlelehan dari mata. Bukan air mata sedih, namun air mata haru. Karena mereka bisa merasakan sebuah kasih sayang sangat besar sedang membenahi tubuh. Kasih sayang yang memiliki kekuatan luar biasa dahsyat. Arki Tirema memang tidak setengah-setengah dalam bertindak dan membantu. Kalau perlu, pemuda itu akan mengorbankan nyawanya untuk mereka dengan sukarela dan sukacita. Saking kuatnya energi yang dikerahkan, tubuhnya yang membentuk raksasa itu secara perlahan namun pasti mulai mengecil dan kembali normal. Semua cadangan energi dikerahkan habis-habisan dan hasilnya mulai terlihat. Semua yang hadir mulai tidak pucat lagi wajahnya. Mereka merasakan aliran darah yang sangat lancar dan badan mulai segar.
Juga dirasakan sebuah aliran tenaga baru di tubuh dengan sangat deras dan kuat. Namun aliran tenaga itu berbeda dengan cahaya kuning keemasan yang dikeluarkan oleh sang Telsopurda. Namun mereka tidak mau berpikir panjang karena takut kehilangan momen nikmat yang dirasakan. Sang utusan Adama merasa semua sudah cukup. Jutaan orang di hadapannya sudah sembuh secara total. Perlahan, pemuda itu mulai turunkan semua ke atas lantai. Lalu secara perlahan, ditarik kembali energi keemasan yang dipancarkan oleh tubuhnya. Semua mata yang hadir masih terpejam sambil masih dalam keadaan basah oleh air mata haru. Tubuh Arkitirema sekarang sudah kembali normal ke bentuk dan ukuran semula dan hanya memakai baju dalam saja. Pakaian Jenmar yang melekat di tubuhnya berkilauan penuh energi, sedangkan baju raksasa yang melibat tubuh pemuda itu sudah terjatuh ke lantai karena kedodoran. Tubuh pemuda itu masih melayang di ketinggian 20 meter, berkilau menyilaukan di udara. Purtalna dan Lundarda yang menyaksikan semua kejadian itu benar-benar hanya bisa terkesima melihat demonstrasi kekuatan yang tidak pernah termimpikan sekalipun. Tidak pernah terbayangkan di benak mereka bahwa ada seorang manusia memiliki kemampuan sehebat itu di jagat ini. Jutaan orang bisa disembunyikan. Jutaan orang bisa disembuhkan hanya dalam waktu singkat. Tanpa terasa mereka berdua sudah berlutut ke arah sang Telsopurda. Tidak kuat mereka melawan di wibawa yang dipancarkan oleh pemuda itu. Terutama rasa pengorbanan luar biasa sangat menggedor alam bawah sadar dan perasaan mereka berdua. Kedua pimpinan dua bangsa itu semakin bertambah yakin pada manusia Argruma yang ada di atasnya itu. Baru kali ini Arkitirema mengerahkan tenaga sekuat itu. Namun wajahnya masih terlihat biasa-biasa saja. Tidak terlihat ada kelelahan sama sekali. Wajah itu masih tetap tersenyum tulus pada mereka. Sebuah senyum yang akan membela mereka dengan taruhan apapun, termasuk taruhan nyawa. Pemuda itu sengaja masih berada di atas agar semua terlihat olehnya dengan jelas. Mulailah pemuda berkata, untuk memberikan petunjuk. Semua harap rasakan secara perlahan aliran energi di tubuh masing-masing dengan tenang dan jangan ada beban. Biarkan energi itu mengalir tubuh Anda semua dan melepaskan semua hambatan di tubuh. Jangan dilawan atau coba dikendalikan. Biarkanlah saja dulu sampai ada komando untuk mengendalikannya. Semua hadirin menurut tanpa bertanya dan tanpa syarat. Mata mereka semua masih terpejam, hanya bedanya sekarang bukan merasakan cahaya kuning keemasan yang membenahi tubuh, namun sekarang merasakan pergerakan energi di tubuh. Bangsa Trafna diajarkan pula untuk mengolah energi tubuh, dan itu dipelajari di sekolah-sekolah sebagai hal wajib untuk menjaga kesehatan mereka, agar kerusakan di tulang belakang tidak menyebar dan bisa tertahan. Lama-kelamaan semua bisa mengenali sifat energi yang bergerak di dalam tubuh. Ternyata itu adalah energi mereka sendiri yang sekarang menjadi jauh lebih kuat. Sekali lagi keharuan menyeruak di dalam jiwa kaum Drafna. Selain mengobati, ternyata sang Telsopurda meningkatkan energi mereka tanpa diminta. Di dalam hati, tidak henti-hentinya mereka bersyukur pada Sang Maha Pencipta yang telah mengirim pemuda ajaib itu. Setelah membiarkan energi mereka berakselerasi selama 2 kun atau 10 menit, pemuda itu mulai menyusun mengendalikannya. Sekarang coba Anda semua kendalikan energi yang bergerak itu ke arah mana yang disukai. Selama itu masih di dalam tubuh. Dan jangan dulu dipancarkan keluar tubuh.